Satu kebaikan Tuhan yang kita percaya tidak berkesudahan dari hari kepada hari-hari yang berikutnya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu, saat malam hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi saya. Dan saya percaya akan mengubahkan di setiap bahkan memuaskan kerinduan kita yang selama ini kita datang, Tuhan aku mau mengikut Tuhan, Tuhan aku mau terus melayani Tuhan. Hari ini satu kebenaran firman Tuhan, kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dalam Injil Matius. Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-9, yang sudah menemukan katakan amin. Haleluya, satu ayat saja. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3 ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Amin. Saya bacakan sekali lagi untuk kita semua. Firman Tuhan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini, bahkan peristiwa ini terjadi di awal-awal pelayanan Tuhan Yesus. Yesus baru-baru memilih murid-muridnya. Yesus melakukan mujizat-mujizat yang awal-awal. Yesus mengajar dari satu daerah ke daerah yang lain. Yesus mengajar dari satu bait suci, dari satu sinagog kepada sinagog yang lain. Lalu ketika dia keluar dari satu daerah, ketika dia baru saja menyembuhkan seorang yang lumpuh, Bapak Ibu, dia lewat dari satu daerah, Yesus lewat dari satu daerah, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Amin. Saya percaya saudara, mungkin Matius ketika dia dipanggil oleh Tuhan berumur berapa tahun lah kita buat? Di atas 20 ya, sepakat ya? Di atas 20 atau mau di atas 30? Tapi saya saudara masih usia masih sangat sedikit ya. Tapi kalau kaki udah mulai goyang ya kan. Berlutut kalau kesemutan ya aduh minta ampun Tuhan mau diri nggak sanggup ya kan. Tapi saya percaya waktu itu ketika Matius dipanggil Tuhan, Yesus berkata, ikutlah aku. Firman Tuhan jelas katakan di sini, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Amin. Enggak, Tuhan, bentarlah. Kuluruskan dulu kakiku. Berarti belum ada penyakit waktu itu, masih tergolong muda Matius. Amin. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu harus mengerti kenapa Matius ini mengikut Tuhan. Kenapa dikatakan Yesus katakan Yesus berjalan lalu melihat Matius lalu mungkin Yesus jalannya gini, Matius kan lagi duduk di rumah cukai. Yesus berjalan, dilihat ikut aku. Ya kan? Lalu firman Tuhan katakan berdirilah Matius lalu mengikut dia. Enggak ada tawar-menawar saudara. Enggak ada siapa yang dipanggil Yesus, kaunya atau aku katanya kan. Kalau kita kan enggak, kau yang dipanggil, enggak kau ya kan. Billy saudara berapa hari, bang yang kau panggil ini aku, mana ada aku panggil kau. Tapi kayak suara abang katanya, bilanglah ya Bapak ini aku ya kan. Siapa tahu kayak Samuel ya kan, siapa tahu. Soalnya aku enggak panggil saudara, tapi dia berapa kali datang ke kamar saya, bang yang kau panggilnya aku, kapan lah aku panggil anak ini. Mungkin karena keseringan ku panggil jadi ada suara-suara. Ya kan? Tapi saudara, Matius ketika dipanggil Tuhan, ya, Yesus berjalan dikatakan ikutlah aku. Langsung berdiri Matius lalu mengikut Yesus, gak ada tawar-menawar. Kenapa Matius bisa lakukan itu? Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara harus tahu, Matius itu adalah seorang pemungut cukai, makanya duduknya di rumah cukai saudara, enggak di bait Tuhan dia jumpa. Ya kan? Kalau saudara dipanggil masuk menjadi hamba Tuhan, jumpanya di gereja masih puji Tuhan, ya kan?
Matius dipanggil nggak di sinagog, saudara, nggak di dalam baitnya Tuhan, sedang di rumah cukai, di hadapannya uang, ya kan? Rumah cukai bicara tentang uang, bicara tentang pajak, saudara, ya. Yang di hadapannya itu uang, ya. Mungkin saudara masuk ke dalam pelayanan, ya kehidupan hampir terkandas lah, ya kan? Nggak ada harapan, uang nggak ada, baru mau jadi hamba Tuhan. Matius, saudara, di hadapannya uang, pajak di depannya, ya kan? Tapi saudara harus lihat bagaimana kehadapan Matius. Kalaupun saya katakan dia sedang di hadapan uang, saudara harus mengerti dulu latar belakangnya si Matius, ya kan? Mungkin lebih pas kalau Matius yang cerita kehidupannya. Tapi saya mau coba bagikan kepada saudara, saya mau coba deskripsikan bagaimana kehidupan Matius dulu. Matius adalah seorang anak Lewi, amin. Makanya kalau saudara baca di Markus, dalam Markus 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-17, bahkan dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 27 sampai 32, dia dipanggil Lewi, ya. Matius itu dipanggil Lewi. Lewi itu, saudara, bicara tentang keturunan, ya. Bukan contohnya si Indra nama kerennya apa gitu, enggak gitu, saudara. Tapi Lewi itu karena dia memang keturunan Lewi, keturunan imam, ya. Jadi ayahnya Alfeus adalah seorang ayah yang tiap hari berada di baitnya Tuhan, yang tiap hari membersihkan bokor-bokor pembakaran, membersihkan baitnya Tuhan, mendirikan kemah. Itu kerjanya bapaknya si Matius, saudara. Saudara harus tahu. Jadi saudara bayangkan yang bapaknya pendeta, ya kan? Puji Tuhan, di sini yang bapaknya pendeta berapa orang? Kok ke situ aja? Oh, ada Pak Sinaga yang bapaknya pendeta, saudara. Ini Matius kisahnya seperti itu. Bapaknya dikatakan adalah Lewi yang tiap hari berdoa di gereja, tiap hari membersihkan gereja, yang tiap hari membersihkan korban-korban persembahan, saudara. Itu Lewi, ya. Saudara bayangkan kalau bapaknya seorang pendeta tapi anaknya nggak mau jadi pendeta, ya kan? Ini Matius, saudara. Jadi makanya saya balik ke belakang supaya saudara mengerti kenapa Matius menjadi kaya, ya kan? Kenapa dia menjadi kaya? Awalnya dari sini, dia ini anak seorang Lewi, tapi karena dia lihat bapaknya, inilah Lewi ini, ya kan? Kenapa saya katakan, saudara? Kalau kita baca ke dalam Bilangan pasal yang pertama, saudara boleh lihat sebentar. Saya ringkas saja biar cepat, ya kan? Bilangan pasal yang pertama ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-54. Ini Lewi, saudara. Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat, jangan kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci tempat hukum Tuhan dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Tuhan, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka. Saudara lihat hidupnya orang Lewi, suku Lewi. Bahkan firman Tuhan katakan kepada Musa, jangan kamu hitung mereka. Orang Lewi tidak masuk dalam hitungan, saudara. Tidak masuk dalam hitungan. Ya, orang Lewi tugasnya hanya membersihkan tempat baitnya Tuhan. Orang Lewi tugasnya untuk membongkar kemahnya Tuhan.
Orang Lewi tugasnya untuk memasang kembali. Orang Lewi tugasnya untuk mencuci, membersihkan perabot-perabot yang ada di dalam baitnya Tuhan. Jadi Matius melihat itu dikerjakan oleh bapaknya tiap hari, saudara. Jadi dalam kemiskinan, saudara, kadang hamba-hamba Tuhan ini kelihatannya kaya tapi gak punya apa-apa, betul? Ya, kadang saudara lebih kayanya jemaat dari pendeta, ya kan? Mobil jemaatnya 2, mobil pendetanya nggak ada, ya kan? Tanah jemaatnya luas, tanah pendetanya nggak ada, ya kan? Kenapa? Ada sedikit tanahnya dikasihnya ke gereja, ini untuk gereja, ya nggak ada saudara punyanya, ya. Jadi saudara harus mengerti orang suku Lewi itu adalah orang-orang yang tidak masuk dalam hitungan, ya. Yang kedua, tugasnya adalah orang Lewi itu tugasnya untuk main musik, mimpin pujian, main tamborin. Itu orang-orang Lewi, saudara. Kalau saudara lihat dalam kitab Tawarik, 1 Tawarik 15-16, itu dikatakan Daud menyuruh orang-orang Lewi untuk mimpin pujian, untuk main tamborin. Itu orang-orang Lewi, saudara. Tugasnya itu aja, ya. Orang Lewi itu tugasnya untuk membakar korban, motong korban. Enak nggak jadi orang Lewi, saudara? Saudara lah dulu, enak nggak jadi orang Lewi? Enak? Yakin mau tiap hari di rumah Tuhan? Ya kan? Ini orang Lewi tiap hari, saudara. Ya, dikatakan orang Lewi juga dalam Bilangan pasal 8 ayat 16 adalah pengganti anak sulung, ya. Kalau firman Tuhan dalam perjanjian lama setiap anak sulung harus diberikan kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan suku Lewi, orang Lewi adalah pengganti anak sulung itu yang harus diberikan kepada Tuhan. Yang hidupnya tidak boleh diberikan kepada dunia, tapi harus melayani di dalam baitnya Tuhan. Itu orang Lewi, saudara. Orang Lewi tidak dalam bilangan yang tadi, saudara, dalam Bilangan 8 ayat 7-16 dikatakan orang Lewi itu disucikan untuk menjadi pelayan di dalam baitnya Tuhan. Dibersihkan untuk menjadi pelayan di dalam, untuk mendapat jabatan untuk membersihkan pelayanan, ya, membersihkan baitnya Tuhan itu, saudara. Bahkan orang Lewi, saudara, kalau saudara baca dalam Bilangan 18 ayat 23-24, adalah suku yang tidak mempunyai warisan di tanah Kanaan. Saudara bayangkan, orang Lewi gak masuk dalam ahli waris dalam tanah Kanaan itu. Kenapa? Mereka dikhususkan untuk membersihkan baitnya Tuhan. Bahkan saudara, orang Lewi kadang haknya adalah untuk menerima sedekah, ya, pada waktu mereka mengadakan pelayanan. Kapan orang Lewi ada uang? Ketika ada perayaan-perayaan besar orang Israel, mereka melayani. Disitulah mereka mendapatkan sedekah, saudara. Orang Lewi kelihatannya melayani, tapi sebagian orang memandang orang Lewi itu meminta-minta dari jemaat, saudara. Orang beranggapan orang Lewi hidup dari jemaat. Orang Lewi hidup dari apa yang jemaat berikan. Orang Lewi itu hidup dari perpuluhan. Kenapa? Suku Lewi adalah suku yang menerima perpuluhan pada waktu itu, saudara. Orang Lewi hidupnya hanya di rumah Tuhan dan hidup hanya dari perpuluhan, hidup dari sedekah yang diberikan oleh orang. Yang kesannya, saudara, lebih sakitnya, orang Lewi itu hidupnya seperti pengemis yang mengharapkan apa yang orang lain berikan. Inilah, saudara, yang melatar belakangi Matius nggak sanggup melihat keadaan orang tuanya, ya. Jadi kalau saudara coba bayangkan, mungkin saudara tutup mata, saudara bayangkan bagaimana keadaan Matius waktu itu, bagaimana keadaan hatinya melihat bapaknya. Saya percaya pun sebagai seorang bapak, Alfeus mungkin datang kepada Matius, anakku, kamu melayanilah di rumah Tuhan. Kita ini suku Lewi, jadilah pelayan Tuhan. Mungkin Alfeus dengan lemah lembut berkata demikian kepada Matius, tapi dalam hati Matius, enggak bapak. Aku gak mau jadi Lewi, aku gak mau jadi orang yang terus melayani seperti ini. Aku gak mau menjadi orang yang terkesan meminta-minta. Aku gak mau menjadi orang yang terkesan menjadi pengemis.
Matius nggak mau itu saudara. Makanya saudara, Matius bekerja mati-matian. Matius belajar saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Matius adalah orang yang pintar, murid Tuhan yang pintar. Dia pandai dalam membuat keuangan. Dia pandai dalam menyusun segala sesuatunya begitu teratur. Administrasinya begitu bagus saudara. Matius pintar. Kenapa dia pintar? Mungkin dia tidak mau menjadi seperti bapaknya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Makanya banyak anak-anak hamba Tuhan juga, karena saya mau katakan ini. Banyak mereka yang tidak mau menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Mereka lihat keadaan Lewi itu seperti apa. Ya kan? Mereka lihat bagaimana hidupnya yang pas-pasan. Susah menjadi kaya saudara. Kaya orang Lewi pasti, udah dimakaninya perpuluhan. Persembahan itu. Cobalah kita nggak kasih perpuluhan, bisa nggak dia hidup, ya kan? Ini jemaat nih. Tapi di sini nggak ada saudara rajin bayar perpuluhan. Mungkin di tempat-tempat yang lain, ya kan? Persepuluhan kitanya itu. Coba kita semua, kau. Minggu depan jangan bayar perpuluhan ya. Kita lihat pendeta itu, sekolah nggak anaknya, ya kan? Ini nih, pendeta jemaat-jemaat yang udah IQ di atas rata-rata nih. Tapi saudara, saya percaya Tuhan tetap cukupkan kebutuhan orang-orang Lewi, amin. Tuhan cukupkan. Matius tidak menyadari bagaimana dia berjalan, bagaimana dia tetap hidup adalah di dalam pemeliharaannya Tuhan, saudara. Ya, saudara bayangkan mungkin Alfeus itu sudah menjadi tua, dalam hatinya mungkin dia mengalami kepedihan, kok nggak maulah anakku ini jadi hamba Tuhan. Pernah nggak yang anak-anak pendeta berpikir bapaknya, saya saudara waktu pertama masuk sekolah teologi bukan karena gagal testing di mana-mana. Saya katakan ya, jangan saudara pikir saya bodoh-bodoh kali dulu, enggak. Bukan sombong. Tapi saya saudara waktu itu saya sedang bimbingan, saya ambil bimbingan di GO waktu saya udah bayar di Medan. Mau ke Medan, saya mau berangkat, saya bilang, Bapak saya saudara kasih pilihan, kamu pikirkanlah dulu. Inilah bahasa ini kan, kamu pikirkanlah dulu. Katanya. Tapi mama saya waktu itu diam saudara, dia nggak bilang apa-apa, mama saya hanya duduk, dia sambil menjahit-jahit sedikit pakaian yang mungkin dia memberes. Dia hanya terdiam, bapak saya yang ngomong sama saya. Lalu saya pergi tidur saya. Saudara, saya nggak tahu saya berdoa atau enggak waktu itu, tapi besoknya saya bilang, ya udah aku masuk sekolah teologi, saya bilang seperti itu saudara. Kurasa malam itu bapak saya pun gak tidur saudara. Dia juga berdoa, gimana lah anakku ini gak mau sekolah teologi. Saya dulu saudara ambil jurusan yang non-dik sebenarnya. Saya mau kuliah itu ambil satu teknik industri sama matematika. Tapi non-dik dua-duanya. Saya dulu mimpinya mau jadi kerja di perusahaan besar lah ya kan, seperti itu. Namanya juga dulu kan agak gengsi-gengsiannya anak SMA. Sok-sokan. Tapi saudara yang namanya bermimpi belum dikenakan pajak kan bebas, ya kan? Bebas. Belum ada pajaknya saudara. Tapi saudara, ketika itu saya memutuskan untuk masuk teologi saya berkata Tuhan bekerjalah ya kan. Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan yang menolong sampai selesai. Amin. Saya percaya waktu itu Matius saudara dalam hati bapaknya, satu dalam pilihannya saudara, Matius memilih masuk dalam menjadi pemungut cukai waktu itu saudara. Dalam hati bapaknya pasti sangat sedih saudara. Dia seorang Lewi tapi anaknya kerja menjadi pemungut cukai. Saudara tahu apa pemungut cukai? Pemungut cukai itu adalah orang yang suka memaksa, betul? Orang yang tamak, orang yang rakus. Ini pemungut cukai saudara. Bahkan orang pemungut cukai ini suka mencari keuntungan daripada orang lain. Ya, pada masa waktu itu saudara, Matius itu bekerja sebagai pemungut cukai di antara jalan antara Damsyik ke Akko, kata firman Tuhan. Ini dalam peta Alkitab saudara. Jadi dia menjadi orang yang memungut cukai di situ. Jadi pada masa itu pemungut cukai itu terbagi menjadi dua saudara. Ada dia yang disebut sebagai gabai, yaitu orang yang memungut pajak dari pertanian atau melalui sensus penduduk. Ada dia yang disebut moksa. Moksa ini adalah pajak pedagang keliling
ya, atau dari nelayan-nelayan atau orang-orang kaya. Jadi Matius waktu itu termasuk dalam pemungut cukai golongan moksa yang suka memeras, yang suka memaksa orang, saudara, ya. Saudara, menjadi pemungut cukai itu, saudara, artinya saudara bayangkan ketika pemungut cukai itu kalau orang beli barang waktu itu 5% dari harga barang itu harus dibayarkan kepada, itu adalah bea cukainya, ya. Jadi kalau dia beli barang-barang mewah pada masa itu 12,5% harus diberikan kepada cukainya, saudara. Begitu ditekannya kehidupan orang, saudara. Begitu orang tidak senang dengan pemungut cukai. Mungkin bagi orang-orang Yahudi waktu itu, ketika Matius lewat, orang kan, lewat dia, ya kan? Orang melihat muka Matius itu, saudara, seperti lihat sampah. Lihat apalah yang lebih seram, saudara? Lihat preman, ya kan? Bayangkan, saudara, Matius yang anak seorang Lewi, yang bapaknya melayani di gereja. Orang tahu bapaknya melayani di gereja, saudara, melayani di sinagog. Tapi kalau anaknya lewat, orang bencinya setengah mampus, saudara. Tapi mau lenyapkan gak bisa. Pemungut cukai waktu itu, saudara, bukan orang biasa. Matius bukan orang biasa. Matius itu dilindungi orang-orang yang kuat, saudara, ya kan? Namanya juga kepala pemungut cukai, bukan kaleng-kaleng, nggak jalan sendiri, saudara, ya kan? Beda kalau orang koperasi masih jalan sendiri, dibegal masih bisa. Matius enggak, saudara, pasukan lengkap, bodyguardnya lengkap, ya kan? Lebih besar dari aku mungkin bodyguardnya, ya kan? Saudara, sempat 10 berdiri seperti aku besarnya, apa nggak takut, saudara? Gitulah luar biasanya Matius waktu itu, saudara. Dia menjadi orang yang dulunya dianggap bapaknya gak ada apa-apanya. Bapaknya direndahkan orang lain. Lalu dia bangkit, punya satu posisi menjadi kepala pemungut cukai. Saudara, menjadi kepala pemungut cukai. Kalau waktu itu dibilang mereka ini sebagai wakil kekaisaran Romawi, saudara. Ini pemungut cukai, ya. Jadi waktu itu Matius itu dianggap orang Yahudi adalah sebagai pengkhianat orang Yahudi. Kenapa? Dia orang Yahudi kok jadi bekerja di kekaisaran Romawi. Ini pengkhianat. Ini mengkhianati bangsanya. Saudara, bayangkan bagaimana Matius menanggung semua perkataan itu. Bagaimana dia menanggung setiap, bagaimana orang lain melihat dia waktu itu. Tapi dia lakukan itu, saudara, karena di awal dia lihat orang Lewi itu tidak dihargai. Dia lihat pelayan-pelayan di gereja itu tidak dihargai. Dia lihat bapaknya seolah-olah seperti pengemis waktu itu. Dia tidak mau hidup seperti itu. Lalu dia bangkit menjadi kepala pemungut cukai waktu itu, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan Matius berubah menjadi kehidupan yang sangat luar biasa. Hidupnya kaya, saudara, punya banyak uang. Kenapa punya banyak uang? Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-10, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Lihat, saudara, betapa kayanya Matius. Dia kumpulkan orang-orang banyak. Dia panggil pemungut-pemungut cukai yang lain datang ke rumahnya dan makan bersama-sama dengan Matius. Apakah Matius bukan orang kaya? Orang kaya, saudara. Cuman orang kaya yang bisa undang orang-orang kaya yang lain. Karena Matius punya posisi yang tinggi, maka dia bisa mengundang pemungut cukai yang lain. Kalau enggak mungkin datang, saudara. Matius buat pesta di rumahnya. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Matius, saya katakan tadi kenapa Matius mau mengikut Tuhan. Saudara perhatikan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saudara, apa maksudnya ayat ini, saudara? Saya percaya Matius adalah orang yang sudah pernah dengar tentang Yesus. Amin. Matius dengar Yesus melakukan mujizat. Matius dengar Yesus menyembuhkan orang-orang lumpuh. Matius dengar Yesus
mengajar dari daerah ke daerah yang lain, tapi dia mungkin belum bertemu dengan Yesus. Dia penasaran dalam hatinya, siapakah Yesus itu? Saudara, mungkin karena bapaknya seorang pendeta, dia sering dengar cerita firman Tuhan. Dia tahu bagaimana Yesus bisa memberkati. Dia tahu bagaimana Yesus bisa memulihkan keadaan seseorang. Tapi dia belum pernah bertemu dengan Yesus, saudara. Saya percaya dia punya kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Mungkin dia dengar cerita-cerita itu, saudara. Kalau saudara baca mulai dari Matius pasal yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Bahkan di Matius yang pasal yang kelima, firman Tuhan katakan, saudara. Ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saya percaya Matius juga dengar firman ini. Dalam hatinya Matius mungkin berkata, siapa orang ini? Siapa pribadi ini? Dia mungkin ketika dia dalam ruangan, saudara, dia lihat Yesus di luar. Mungkin dia berkata, siapa orang itu? Kenapa dia begitu dihargai orang lain? Kenapa dia punya banyak pengikut, kalah dari pengikutku? Dia mengajar dengan luar biasa. Dia berkata, berbahagialah orang yang miskin. Dia ingat dengan keadaan bapaknya dulu, saudara. Miskin di hadapan Tuhan. Tidak punya apa-apa di dunia ini. Dia bandingkan dengan keadaannya sekarang. Aku punya banyak uang, aku punya banyak harta, aku bisa minta uang dari sana, minta uang dari sini, tapi aku tidak merasakan kebahagiaan itu. Tapi siapa orang ini? Siapa pribadi ini? Kenapa dia katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Alfeus waktu itu, saudara, bapaknya tidak hanya miskin di hadapan Tuhan, tapi mungkin dia berkekurangan dalam kehidupannya sehari-hari. Dia tidak kaya, dia tidak punya banyak harta, tapi Yesus berkata waktu itu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Saya percaya ketika Matius melihat Yesus di luar ruangan itu, dia berkata, siapa orang ini? Kenapa setiap firman yang dia katakan menyinggung dalam hidupku? Kenapa setiap apa yang dia ajarkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan mengingini apa yang orang lain punya. Kenapa setiap pengajaran yang dia katakan itu menyinggung kepadaku? Jangan mengambil hak orang lain. Matius mungkin mulai sadar dalam hatinya. Mungkin dia merasa, aku punya segalanya tapi aku tidak berbahagia. Kenapa dia katakan berbahagialah orang yang miskin? Bagaimana berbahagia itu, saudara? Matius mungkin mulai renungkan itu dalam hatinya. Dia penasaran dengan pribadi itu. Dia penasaran dengan Yesus. Siapa Yesus ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau engkau hanya mendengar dan belajar tapi tidak mengalami, engkau tidak akan pernah mengerti bagaimana Tuhan bisa memulihkan hidupmu. Amin. Engkau tidak akan percaya bagaimana Tuhan memilih engkau. Mungkin engkau berkata, Tuhan, aku percaya engkau memilih aku. Tapi engkau tidak alami itu bagaimana Tuhan memilih engkau. Gak ada yang spesial dalam hidupmu. Saya percaya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ketika Yesus berkata, saudara mungkin visual, kebayangkan aja saudara, di dalam ruangan. Tapi Yesus lewat, Yesus sedang mengajar saudara. Yesus lewat, dia lihat ke rumah itu. Dia berkata, ikut aku. Bagi saudara mungkin, siapa kawan ini kok panggil langsung suruh ikut. Tapi saudara, firman Tuhan jelas katakan, ketika Yesus berkata, ikutlah aku, bangkitlah Matius, lalu mengikut dia. Amin. Kata bangkitlah di sini, saudara. Dia tinggalkan meja uang itu. Dia tinggalkan catatan utang-utang itu, saudara. Dia tinggalkan pembukuan itu, lalu mengikut Yesus. Lukas berkata, maka Lewi mengikut Yesus. Lewi adalah Matius, sering dipanggil dengan Lewi karena bapaknya adalah Lewi, saudara, dari keturunan Lewi. Lewi pun mengikut Yesus. Dia tinggalkan semuanya, saudara. Kenapa dia bisa tinggalkan itu? Saya percaya, jauh sebelum Yesus panggil dia, hatinya penasaran dengan Tuhan. Amin. Apakah saudara penasaran dengan Tuhan? Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan kepadaku? Tuhan, siapa engkau sehingga orang begitu menyanjung engkau?
Tuhan, siapakah Engkau? Begitu orang percaya kepada Engkau. Saya percaya pertanyaan ini muncul dalam hati Matius tiap-tiap hari. Dia dengar Yesus lakukan mujizat di satu tempat. Dia dengar bagaimana Yesus mengusir roh-roh jahat. Dalam hatinya pasti bertanya, saudara, siapa orang itu? Siapa sih Yesus itu? Kalaupun dia belum pernah bertemu dengan Yesus, tapi saya percaya banyak kabar dia dengar tentang Yesus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan. Kalau hari ini, kalau di waktu-waktu yang lampau saudara, mungkin saudara merasa mengikut Tuhan adalah sebuah kebodohan. Tapi hari ini firman Tuhan mau katakan, seperti apa yang Matius lakukan. Dia tinggalkan dunia itu, dia tinggalkan kemewahan itu, hanya untuk mengikut Yesus. Amin. Saya percaya Tuhan yang sanggup menjamah setiap hati. Mungkin kalau hari ini kau berkata, aku belum mau mengikut Tuhan. Aku mau kasih waktuku untuk hidup semauku di dunia ini. Tapi saya percaya Yesus punya setiap waktu yang tepat bagi setiap orang. Amin. Sama seperti Matius saudara, Yesus panggil gitu aja lalu dia mengikut Tuhan. Tapi jangan harapkan kejadiannya sama seperti Matius saudara. Ya kan, tunggu lu lewat lah Yesus dipanggilnya, baru lari aku. Enggak sama caranya saudara. Enggak sama. Yesus enggak jalan-jalan lagi. Saudara pun bukan pemungut cukai, ya kan? Enggak. Jadi jangan harapkan cara yang sama, beda saudara. Kalau belum Yesus yang berdiri di luar pintu manggil aku, berarti bukan Tuhan itu, ya kan? Ini susahnya jemaat ini, harus Alkitabiah semua, ya kan? Kalau bukan Yesus di depan rumah aku panggil, hei, sini. Berarti bukan Yesus. Nanti kalau iblis yang panggil sini, kacau saudara. Jangan mau cara yang sama, amin. Tapi pastikan engkau dalam panggilannya Tuhan. Seperti Matius, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 10, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Saya nggak tahu gimana luar biasanya Matius waktu itu saudara. Gimana ekspresinya orang yang luar biasa saudara. Ya, gimana ya, Matius bilang hore hore gitu nggak ya? Tapi saudara bayangkan kebahagiaan apa yang dia rasakan saudara. Kebahagiaan yang dia rasakan adalah Yesus mau singgah di rumahnya. Yesus memenuhi undangan pesta itu. Yesus, Matius, kau nggak tahu aku hamba Tuhan. Kau nggak tahu aku Tuhan. Kau suruh orang-orang pemungut cukai datang di pesta. Enggak, saudara, Yesus nggak lakukan itu. Ya kan? Kadang juga susahnya kayak gini kalau udah pendetanya udah besar. Ya kan? Contohnya diundanglah pendeta ini. Contohnya kalau aku udah jadi pendeta besar. Kita undang pendeta ini loh. Atur tempat duduk. Orang-orang yang datang. Yang pakai jas di depan. Susahnya ada yang pendeta yang seperti ini saudara. Ya kan? Yang pakai sendal di luar. Ini bahayanya. Minggu lalu di ibadah sore saya singgung seperti itu. Pelayan adalah pelayan yang tidak membedakan penampilan orang-orang. Amin. Jadi saudara, Yesus lakukan itu sebagai hamba saudara. Yesus diundang ke pesta, yang undang ini orang kaya besar waktu itu. Tapi ketika Yesus datang waktu itu, Yesus duduk di antara orang-orang pemungut cukai. Yesus duduk di antara orang-orang yang berdosa. Yesus duduk dengan orang-orang yang suka memeras. Yesus duduk, bahkan saudara, orang-orang pemungut cukai waktu itu, Yesus bahkan kalau saudara lihat dalam kalau tidak salah dalam Matius pasal 21 ayat 31, Yesus katakan, bahkan Yesus samakan pemungut cukai itu sama dengan perempuan sundal saudara. Artinya posisinya begitu rendahnya posisi pemungut cukai itu, begitu gimana katakannya ya, gak layak sebenarnya. Seperti perempuan sundal lah orang yang menjadi pemungut cukai. Seperti itu contohnya saudara. Jadi Yesus katakan, tapi firman Tuhan katakan dalam Matius 21, ketika orang murid-murid bertanya tentang siapakah yang akan masuk dalam kerajaan surga, Yesus berkata, pemungut cukai dan perempuan sundal ini akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Bapa. Saudara bayangkan, Yesus samakan pemungut cukai itu dengan perempuan sundal. Begitu nistanya ku posisi itu saudara. Tapi ketika Yesus memanggil Matius,
berkata, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia, maka berdirilah. Saudara, saya percaya waktu itu mungkin Matius menangis dalam hatinya, saudara. Saudara bayangkan kalau saudara dipanggil Tuhan, berjumpa langsung dengan Tuhan sama seperti Matius. Saya percaya saudara, Matius teringat dengan dosa-dosanya. Dia mungkin dalam hatinya berkata seperti ini, Tuhan, aku gak layak mengikut Engkau. Aku suka menindas orang, Tuhan. Aku suka mengambil harta orang lain. Bahkan saudara, walaupun dia keturunan seorang Lewi, saya katakan seperti ini. Mungkin Matius itu banyak dosa, namanya orang-orang kaya, saudara. Orang kaya dia bebas, kalau zaman sekarang ya kan. Untuk keluar masuk klub itu mungkin hal biasa bagi orang yang banyak uang, ya kan. Untuk punya harta atau beli anak, beli itu biasa bagi orang yang kaya, saudara. Jadi Matius pun tidak kecil kemungkinan dia melakukan banyak dosa ketika dia menjadi kepala pemungut cukai itu, saudara. Dia berdosa di tempat ini, dia berdosa di tempat sana. Dia membeli barang di tempat sini, dia beli barang tempat sana. Jadi ketika Yesus panggil dia, ikutlah aku. Saya percaya pun dalam hati Matius, dia menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gak layak mengikut Engkau. Tuhan, aku berdosa di hadapan-Mu. Tuhan, aku sangat berdosa, Tuhan. Tidak hanya dosa memeras orang lain, tidak hanya dosa menyiksa orang lain, tapi mungkin aku berdosa dalam dosa-dosa hawa nafsu pun dia lakukan itu, saudara. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia merasa gak layak menjadi pengikutnya Tuhan. Tapi ketika dia berani mengambil langkah, bangkitlah dia dan mengikut Yesus, saudara. Bukan hal yang gampang bagi Matius untuk bangkit itu. Bukan hal yang gampang bagi Matius untuk mengikut Yesus waktu itu. Saya percaya roh Tuhan yang menjamah dia sebelum Yesus panggil dia. Dia punya kerinduan itu. Lalu Yesus mengubahkan hidupnya. Yesus mengubahkan keadaannya Matius waktu itu. Saudara, Yesus duduk bersama-sama dengan pemungut cukai itu. Pada masa waktu itu untuk duduk bersama dengan orang-orang pemungut cukai, itu hal yang gak baik bagi orang-orang Yahudi. Gak layak, saudara. Kalau saudara baca dalam Galatia pasal yang kedua 11-14, dikatakan orang-orang Yahudi gak mau duduk semeja dengan orang-orang kafir, saudara. Gak boleh, gak layak. Meja itu bicara tentang satu kasta, saudara. Kekudusannya di antara mereka aja. Sesama Yahudi baru bisa satu meja. Yang lain gak boleh. Tapi Yesus lakukan itu dengan orang-orang pemungut cukai. Dia tunjukkan kerendahan hatinya. Dia tunjukkan bagaimana dia datang untuk memulihkan keadaan Matius. Saudara, kalau baca ayat-ayat selanjutnya, orang-orang Farisi bertanya kepada dia, kepada murid-murid Tuhan, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Amin. Apa yang Yesus mau ajarkan kepada kita saat malam hari ini, saudara? Seburuk apapun keadaanmu, seberdosa apapun engkau, ketika engkau datang ke hadapan Tuhan, Tuhan yang melayakkan setiap kita. Amin. Amin. Saudara, berhenti menganggap Lewi itu menjadi sebuah pekerjaan yang rendah. Saya percaya ketika Lewi, ketika Matius memenuhi panggilan Tuhan, dia sadar, saudara. Bahkan kalau saudara baca akhir hidupnya Matius, dia terus memberitakan Injil di daerah Ethiopia. Kenapa? Dia tahu, dia berbahagia ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Ketika dia menjadi kepala pasukan itu, menjadi kepala pemungut cukai itu, dia tidak merasakan berbahagia itu. Dia tidak mengalami apa yang Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin. Dia penasaran miskin yang bagaimana, yang membuat orang Kristen berbahagia. Tetapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan dan dia respon dengan panggilan itu, dia mengikut Tuhan. Dia menjadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah menjadi orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Jadilah menjadi orang-orang yang mau datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Jangan engkau terpojok dalam masa lalumu. Engkau merasa engkau punya
Dosa yang begitu besar yang membuat engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Yesus berkata, semerah apapun dosamu, mari berperkara. Aku akan mengubahkannya menjadi putih seperti salju. Amin. Yesus dipanggil Tuhan. Lalu Yesus memilih Matius. Yesus memilih Matius untuk menjadi muridnya, saudara. Saudara kalau melihat ini, berapa lama Matius itu menjadi muridnya Tuhan? Jauh sebelum 4 murid itu sudah dipanggil. Lalu dia memilih Matius, saudara. Hari ini, kalau engkau merasa engkau orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Engkau merasa aku orang yang berdosa Tuhan. Aku enggak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan kasih waktu untuk setiap kita, amin. Petrus berkata, setiap waktu yang kamu punya, setiap kesempatan itu, anggaplah itu sebagai kesempatan yang Tuhan berikan untuk berbalik dan bertobat ke dalam jalannya Tuhan. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan.